Film akan membawa kita ke Korea pada tahun 1938, masa di mana pemerintahan Korea masih berbentuk kekaisaran dan masih di bawah kekuasaan kekaisaran Jepang. Kisah akan berfokus ke seorang gadis muda yang bernama Shizuko alias Jajuran, seorang anak dari keluarga kaya raya, yang belum lama ini diketahui mengidap penyakit TBC, penyakit yang sama, yang merenggut nyawa ibu kandungnya. Setelah ayah kandung Juran memutuskan untuk menikah lagi, Juran diasingkan oleh ibu tirinya ke sebuah sekolah yang merangkap sebagai tempat pengobatan, di suatu tempat yang terpencil di Gyeongseong, ibu kota kekaisaran Korea pada saat itu. Ibu tiri Juran menyekolahkan Juran di tempat tersebut, karena baik ayah kandung maupun ibu tirinya Juran takut tertular TBC dari Juran. Bukan semata-mata untuk disekolahkan dan menjalani pengobatan. Karena setelah mengantarkan Juran, ayah kandung dan ibu tiri Juran diketahui akan pergi dan menetap di Tokyo. Setelah disambut oleh kepala sekolah yang bernama Kato Sanae, Juran pun dibawa pergi oleh seorang konselor atau pembimbing di tempat tersebut untuk mempersiapkan dirinya. Sesuai dengan peraturan sekolah, si konselor merampas semua barang pribadi Juran, tanpa terkecuali. Juran pun harus kena tampar, setelah mencoba untuk mempertahankan buku diari miliknya, agar tidak ikut dirampas. Setelah selesai berseragam, Juran pun pergi ke bangsal asramanya. Di sana ia ditemui seorang pelajar lainnya yang bernama Hong Yeon-duk alias Kazue, yang membawakan perlengkapan sekolah untuk Juran. Setelah mencontohkan merapikan perlengkapan sekolah di lemari, Kazue memberikan buku catatan harian sekolah, yang wajib Juran isi setiap hari. Kazue pun memberikan Juran sebutir permen, dan meminta Juran untuk tidak bersedih. Selamat datang di kanal LKS Movie. Pada video kali ini saya akan kembali membawakan alur cerita film Korea dengan genre horor. Film yang berjudul The Silence ini dirilis pada tahun 2015, dan memiliki jalan cerita yang unik dan tidak terduga untuk sekelas film dengan genre horor. Sebelum kita lanjut ke alur ceritanya, sebagai informasi saja, dan biar teman-teman tidak bingung, tokoh di dalam film ini rata-rata memiliki dua nama Korea dan nama Jepang. Seperti contohnya Juran mempunyai nama lainnya atau nama Jepangnya, yaitu Shizuko. Hal ini dikarenakan masa di film ini adalah masa di mana Korea dalam kuasa Jepang, yang mana Jepang memberlakukan aturan bagi warga negara Korea untuk memiliki nama Jepang. Selain itu, aturan Jepang lainnya yang bisa kita lihat di film ini adalah penggunaan bahasa Jepang dalam dialognya. Tentunya hal ini juga dikarenakan Jepang mengharuskan warga negara Korea untuk mempelajari dan menggunakan bahasa Jepang. Jadi, nama asli tokoh utama kita sebenarnya adalah Juran. Sama halnya dengan Kazue yang nama aslinya adalah Hong Yeon-duk. Dan, kedepannya saya akan memanggil setiap tokoh di film ini, terkecuali Juran dengan nama Jepang mereka. Tanpa basa-basi lebih lanjut, kita lanjutkan alur cerita filmnya. Tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang menonton video ini, jika berkenan silahkan subscribe channelnya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Agar ke depan, jika ada video terbaru dari kanal ini, teman-teman langsung mengetahuinya. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Film kembali dimulai dengan Juran yang diantar oleh Sanae, memperkenalkan dirinya dengan pelajar lain yang bersekolah di sana, saat kelas pelajaran menyulam sedang berlangsung. Setelahnya, guru yang mengajar kelas tersebut, menyuruh seorang pelajar yang bernama Hira untuk mengajarkan Juran cara menyulam. Lewat percakapan antara Hira dan Juran di adegan ini, kita bisa tahu, bahwa kain yang sedang mereka sulam sekarang akan dikompetisikan dengan sekolah lainnya, dan yang keluar sebagai pemenang akan mendapatkan kesempatan untuk bersekolah di Tokyo. Adegan pun berpindah ke malam hari. Setelah melakukan absen malam hari, kita bisa mengetahui jika semua pelajar yang ada di sana diharuskan untuk meminum sebutir pil obat sebelum tidur. Juran yang tidak bisa tidur di malam pertamanya di sekolah ini, dibawa oleh Hira ke sebuah tempat untuk menemui beberapa pelajar lainnya yang juga belum tidur. Karena sifat pendiam Juran, seorang pelajar yang bernama Yuka melakukan penindasan terhadap dirinya. Akibatnya, kondisi Juran menjadi tidak stabil, ia pun batuk-batuk dan mengeluarkan darah. Namun untungnya, Kazue datang ke tempat tersebut, menghentikan aksi bullyingnya Yuka, dan membubarkan kumpulan tersebut. Keesokan harinya Juran dipanggil oleh Sanae. Sanae yang mendengar kabar bahwa Juran semalam batuk darah, menyemangati Juran dengan mengatakan, jika Juran giat belajar dan menjalani semua pengobatan yang dianjurkan olehnya, mungkin saja Juran menjadi salah satu dari 2 orang pelajar yang terpilih untuk pergi dan melanjutkan sekolah di Tokyo. Sebelum mengakhiri pertemuan ini,
Sanae memberikan resep obat untuk disuntikan kepada Juran setiap hari sebelum belajar di kelas. Dan, setelah menjalani pengobatannya yang pertama, Juran ditemui oleh Hira, yang meminta maaf perihal kejadian semalam. Hira pun membisikkan kepada Juran, bahwa dulu ada pelajar dengan nama yang sama dengan nama Jepang milik Juran, yaitu Shizuko, dan Shizuko tersebut merupakan teman dekat Kazue dan Yuka. Namun sebelum Juran datang ke sekolah ini, Shizuko dipulangkan kembali ke keluarganya, dengan alasan kesehatannya yang semakin memburuk. Namun Hira dan pelajar yang lain, beranggapan bahwa alasan yang dibuat pihak sekolah soal kepergian Shizuko, tidak masuk akal dan suatu kebohongan. Juran pun sekarang tahu, bahwa papan nama yang berada di ranjangnya, adalah papan nama milik Shizuko, bukan papan nama yang dibuat khusus untuk dirinya. Saat sedang melamun dan menduga-duga perihal yang baru saja Hira bicarakan kepadanya, Kazue menyapa Juran dan mengajak Juran ke suatu tempat. Kazue mengajak Juran ke ruang bawah tanah sekolah ini, ruang di mana beberapa benda usang milik sekolah dan pelajar terdahulu disimpan. Di tempat ini, Kazue memberikan Juran buku diari milik Shizuko, untuk Juran pergunakan sebagai pengganti buku diarinya yang dirampas oleh konselor. Setelahnya mereka pun berbincang, dan mulai mengenal satu sama lain lebih dekat lagi. Mulai saat inilah persahabatan antara Juran dan Kazue pun terjalin. Keesokan harinya, di jam pelajaran olahraga, kita bisa melihat persaingan antara Kazue dan Yuka, untuk memiliki rekor tertinggi dalam bidang olahraga lompat jauh. Diketahuilah, mereka berdua selalu bersaing di berbagai mata pelajaran di sekolah, untuk menjadi yang terbaik, meskipun semua orang sudah tahu bahwa mereka berdua yang akan terpilih untuk pergi dan bersekolah di Tokyo, Jepang. Karena pelajar yang lain, tidak ada yang bisa menyaingi mereka berdua. Sedangkan Juran, jangankan untuk melompat, baru saja berlari beberapa meter, ia sudah kepayahan dan memutuskan untuk berhenti. Malam harinya, Juran membuka diari milik Shizuko. Namun terlihat, lembaran yang pernah diisi oleh Shizuko, semuanya telah dirobek dan hanya tersisa lembaran yang kosong saja. Keesokan harinya, kita akan melihat Sanae memberikan kuliah singkat kepada para pelajar, sebelum jam makan siang dimulai. Sanae mengingatkan betapa pentingnya meminum obat yang secara rutin disediakan oleh sekolah untuk para pelajar, karena selain meningkatkan daya tahan tubuh, obat tersebut pun bisa meningkatkan dan menjaga metabolisme dalam tubuh. Dan, setelah memastikan semua pelajar meminum obat mereka, Sanae pun meninggalkan ruangan. Setelahnya, Juran yang duduk bersebelahan dengan Hira, menanyakan kepada Hira, sebaik apa dan secantik apa Shizuko. Mendengar pertanyaan tersebut, entah kenapa, Hira menganggap Juran membandingkan diri Juran dengan Shizuko. Hira pun marah dan menyerang Juran. Setelah beberapa saat sempat dicekik oleh Hira, Kazue pun datang dan mendorong Hira dengan kerasnya. Setelah didorong oleh Kazue, Hira berhenti menggila, namun kali ini, penyakit ayan Hira mendadak kambuh. Setelahnya, Juran yang sedang menjalani pengobatan rutinnya di ruang kesehatan, bertemu dengan Hira yang baru saja siuman. Juran pun langsung meminta maaf kepada Hira, atas perkataannya yang membuat Hira tersinggung dan marah. Namun Hira terlihat seolah tidak mengerti apa yang Juran katana, dan sepertinya, ia tidak mengingat kejadian pas jam makan siang tadi. Keesokan harinya, Juran mengatakan kepada Kazue, bahwa ia sangat ingin melihat laut, yang dirumorkan berada di balik hutan belakang sekolah mereka. Setelahnya, karena ingin menghibur Juran yang terlihat selalu bersedih selama berada di sekolah ini, Kazue mengajak Juran untuk menerobos keluar sekolah melalui ruangan bawah tanah, untuk pergi ke hutan dan melihat laut. Sesampainya di sana, Juran yang kelelahan karena terus berlari sepanjang jalan, terlihat batuk-batuk. Namun kali ini, batuknya Juran tidak mengeluarkan darah. Menyadari kondisi kesehatannya berangsur membaik, Juran pun terlihat sangat senang, dan saking senangnya, Juran menceburkan diri ke air dan membawa serta Kazue bersamanya. Keesokan harinya, kita akan melihat para pelajar yang kembali praktik lompat jauh. Tidak seperti sebelumnya, kali ini rekor milik Kazue di bawah rekor milik Yuka. Sedangkan Juran menunjukkan kemajuan yang sangat pesat dengan berhasil menyelesaikan lompatannya dan menempati urutan ketiga setelah Yuka dan Kazue. Keesokan harinya, Yuka menemui Kazue untuk mempertanyakan kedekatan Kazue dengan Juran. Sambil terus mengejek dan mengata-ngatai Juran, Yuka mengatakan bahwa kepergian Shizuko telah cukup membuat hubungannya dengan Kazue menjadi renggang. Dan sekarang, hubungan mereka berdua menjadi lebih renggang lagi, setelah Kazue dekat dengan Juran. Kazue terlihat tidak terlalu memperdulikan omongan Yuka, dan memilih untuk meninggalkan Yuka. Karena merasa tidak ditanggapi oleh Kazue, Yuka melampiaskan kekesalannya kepada Juran. Yuka meneror Juran, dengan menyimpan seekor burung yang telah ia lukai sebelumnya, ke
ke dalam loker milik Juran. 국장이랑 친해지고 멀리 뛰기 한번 잘하고 그런 거. Setelahnya, Juran mendatangi Yuka pada saat jam makan siang. Juran pun menaruh bangkai burung yang tadi ke dalam mangkuk nasi milik Yuka. Meski sempat berteriak kepada Juran, Yuka yang tidak menduga Juran akan seberani itu kepada dirinya, hanya terdiam dan tidak berbuat apa-apa lagi. Sore harinya, setelah Juran selesai menjalani pengobatannya, ia pun kembali ke bangsal asrama, namun terlihat baru Juran seorang yang kembali ke bangsal. Untuk mengisi kesendiriannya, Juran kembali melihat diari milik Shizuko, namun kali ini, ada sebuah potongan foto yang terjatuh dari dalam buku tersebut. Setelah Juran mengambilnya, kita bisa tahu bahwa foto yang hanya separuh itu adalah foto Kazue yang mengenakan kimono. Setelah menatap foto tersebut, Juran mengalihkan pandangannya kembali ke lantai. Dan sekarang di lantai tersebut ada sebuah kalung yang tergeletak. Meski Juran merasa aneh, karena saat mengambil foto tadi, tidak ada kalung tersebut, Juran tetap mengambil kalung tersebut. Namun sebelum tangannya sempat meraih kalung tersebut, tiba-tiba dari kolong tempat tidur keluar tangan yang langsung mengambil kalung itu. Meski kaget dan sedikit ketakutan, Juran yang penasaran berlutut dan melihat ke bawah kolong ranjang tersebut. Dan seperti film horor pada umumnya, di bawah ranjang tersebut tidak ada apa-apa. Tapi saat Juran mengalihkan pandangan ke arah lain, Juran pun menjerit dan berlari keluar dari bangsal asrama. Konselor yang baru saja akan memasuki bangsal pun berpapasan dengan Juran, dan langsung menanyakan apa yang terjadi dengan Juran. Namun Juran memilih untuk tidak menceritakan apa yang baru saja ia lihat kepada konselor, ia pun berlalu pergi meninggalkan bangsal asrama. Setelah bangsal asrama sudah sedikit ramai, Juran kembali ke bangsal, dan mengecek ke tempat tadi ia melihat sesosok hantu seorang pelajar. Namun Juran tidak menemukan apa-apa selain cairan bening seperti air, yang sedikit lengket jika disentuh. Keesokan paginya, Juran yang baru bangun, diberitahu oleh Hira jika salah satu pelajar yang bernama Eguchi tiba-tiba menghilang. Kazue pun memerintahkan semua pelajar untuk berpencar dan mencari Eguchi. Adegan berpindah ke Sanae yang mengumumkan bahwa Eguchi dibawa pulang oleh keluarganya pada malam hari, saat semua pelajar yang lain sedang tertidur. Setelah pelajaran selesai, Kazue yang pergi ke ruang bawah tanah, terlihat sudah ditunggui oleh Yuka, yang langsung membahas perihal kepergian Eguchi yang mendadak, seperti halnya kepergian Shizuko dulu. Namun lagi-lagi Kazue terlihat enggan membahas perihal Shizuko dengan Yuka. Kazue pun memilih untuk kembali ke atas dan meninggalkan Yuka. Adegan berpindah ke Juran yang memberitahu perihal kejadian kemarin yang menimpanya kepada Kazue. Lewat percakapan antara Juran dan Kazue kali ini, kita bisa tahu bahwa sosok hantu yang sempat Juran lihat adalah Eguchi. Namun Kazue tidak mempercayai Juran, dan menganggap apa yang dilihat Juran hanyalah halusinasi Juran saja. Adegan berpindah ke kilas balik kebersamaan Kazue dengan Shizuko, saat Shizuko masih ada di sekolah ini, yang hadir di mimpinya Kazue. Adegan kembali berpindah ke Juran yang baru saja selesai menjalani pengobatan rutinnya, diajak oleh Hira ke tangga menuju ke lantai 2 sekolah ini. Sesampainya di sana, Hira mengatakan bahwa ia juga melihat Eguchi sedang bersembunyi di bawah tangga sekolah tersebut. Juran pun diminta oleh Hira untuk melihat ke bawah tangga tersebut. Juran pun melakukan apa yang diminta oleh Hira, dan di ruang kecil yang gelap gulita tersebut, Juran menemukan sesosok pelajar yang basah kuyup, tengah berlutut dan terlihat berusaha keluar dari tempat tersebut. Karena ketakutan, Juran memalingkan mukanya ke belakang. Namun kali ini, Hira yang tiba-tiba melakukan hal yang aneh. Sambil mencekik lehernya sendiri, Hira kejang-kejang dan menggeliat di lantai. Setelah beberapa saat mencoba menyadarkan Hira dan tidak kunjung berhasil, Juran pun berlari pergi untuk mencari bantuan. Namun setelah Juran kembali lagi ke tempat tersebut bersama konselor, baik sesosok pelajar yang di bawah tangga, maupun Hira yang berada di tengah lorong, semuanya lenyap, seolah apa yang dilihat oleh Juran sebelumnya tidak nyata adanya. Juran pun hanya menemukan cairan bening lengket, seperti yang ia temukan sebelumnya di bawah ranjang Eguchi. Melihat hal tersebut, Juran bergegas kembali ke bangsal asrama, dan mengecek ke tempat tidur Hira. Dan ternyata, papan nama dan barang-barang Hira sudah tidak ada lagi di sana. Setelah mendapatkan laporan dari konselor perihal Juran yang membuat kegaduhan, Sanae memanggil Juran, dan menjelaskan kepada Juran bahwa Hira pergi karena dipindahkan oleh keluarganya ke sekolah yang lain. Selain itu, Sanae yang menduga beberapa halusinasi yang terjadi kepada Juran adalah efek dari obat yang diberikan kepada Juran, meminta Juran untuk melapor kepadanya jika obat yang ia berikan kepada Juran membuat badan Juran menjadi tidak enak. Dan baru saja Sanae mengingatkan perihal tersebut kepada Juran,
Juran merasakan pengobatan kali ini membuat ia tidak enak badan dan mual-mual. Setelah dari ruang perawatan, Juran menemui Kazue yang sedang berlatih lari. Lewat percakapan antara Juran dan Kazue kali ini, kita bisa tahu bahwa Juran ingin menjadi salah satu dari 2 orang yang terpilih untuk bisa pergi ke Tokyo, dan Juran sangat berharap bisa pergi bersama Kazue. Selain itu, Juran ingin tahu apakah Kazue juga menginginkan hal yang sama dengannya. Mendengar pernyataan dari Juran, Kazue diam tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Tidak mendapat jawaban dari Kazue, Juran pun mengambil ancang-ancang untuk melakukan lompat jauh, dan ingin menunjukkan kepada Kazue bahwa dirinya pantas pergi ke Tokyo bersama Kazue. Juran pun berlari dan melompat. Lompatan Juran kali ini benar-benar sangat jauh. Bahkan Juran mendarat di luar tempat mendarat, lebih jauh daripada rekor yang pernah dicapai oleh Kazue maupun Yuka. Kazue yang terkejut melihat hal tersebut, membawa Juran kembali ke dalam sekolah, dan menanyakan apa yang membuat Juran tiba-tiba mempunyai kemampuan seperti itu. Juran pun menjawab bahwa ia juga tidak tahu apa yang terjadi kepada dirinya. Yang jelas akhir-akhir ini Juran merasakan panas dan berat di bagian tenggorokan dan dadanya. Melihat Kazue yang sepertinya tahu apa yang terjadi dengannya, Juran pun mulai ketakutan dan meminta Kazue untuk membantunya. Namun Kazue malah sama terlihat ketakutan, dan pergi meninggalkan Juran. Adegan berpindah ke Juran yang memutuskan untuk melaporkan kondisinya kepada Sanae. Juran mengatakan bahwa ia sudah tidak sesak dan batuk-batuk lagi, dan selain itu badannya sangat terasa ringan. Mendengar hal tersebut, Sanae tersenyum lega. Sanae pun menanyakan apa lagi yang ingin Juran sampaikan kepadanya. Namun setelah Juran bertanya tentang pemilihan 2 orang untuk pergi dan bersekolah di Tokyo, Sanae pun tertawa dan meminta Juran untuk meninggalkan ruangan. Setelahnya, saat kelas baru saja dimulai, Sanae memasuki ruangan, dan memberikan pengumuman mendadak perihal pelajar yang terpilih untuk pergi ke Tokyo. Sanae mengatakan bahwa yang terpilih hanya 1 orang, dan orang tersebut akan menjalani serangkaian kursus khusus darinya, sebelum berangkat ke Tokyo. Dan orang yang terpilih tersebut adalah Juran. Baik pelajar yang lain, maupun Juran sendiri pun terkejut mendengar hal tersebut. Setelah Sanae meninggalkan ruangan kelas, Kazue terlihat berlapang dada dan memberikan selamat kepada Juran, meski setelahnya ia pun pergi meninggalkan ruangan kelas. Namun berbeda dengan Yuka, dengan marah ia langsung menyerang Juran. Sambil terus bertanya apa yang Juran lakukan sehingga Juran bisa tiba-tiba terpilih, Yuka terus membantingkan Juran berulang kali ke lemari yang berada di belakang Juran. Tidak terima atas perlakuan dari Yuka, Juran pun menjerit sambil menggebrak kaca lemari dengan kedua tangannya. Dan, dengan wajah yang dingin, Juran mencekik leher Yuka sampai Yuka pingsan dibuatnya. Setelahnya, seolah tidak sadar dengan apa yang baru saja diperbuatnya, Juran kini terlihat sangat ketakutan. Kazue yang kembali ke dalam kelas pun menghampiri Juran dan menanyakan apa yang terjadi kepadanya. Juran menjawab bahwa kali ini ia tidak bisa merasakan rasa sakit, meski di telapak tangannya tertancap banyak sekali pecahan kaca dari lemari yang digebraknya. Kali ini Kazue yang tiba-tiba menggila, sambil terus menggoncangkan bahu Juran, Kazue terus-menerus bertanya siapa sebenarnya Juran. Tidak lama, guru olahraga datang dan langsung membawa paksa Kazue yang terus menggila keluar dari ruangan kelas. Adegan berpindah ke Juran yang memulai kursus pertamanya dengan Sanae. Juran ditempatkan di ruangan yang gelap gulita, dihadapkan dengan lampu sorot dan diperdengarkan sebuah bunyi dengung. Hal ini terlihat lebih ke arah terapi, ketimbang sebuah kursus seperti yang Sanae bilang. Setelah menjalani kursusnya, Juran pun pergi ke ruangan perawatan dan menunggui Kazue. Tidak lama, Juran memutuskan untuk kembali membuka buku diari milik Shizuko, yang kali ini beberapa halamannya terlihat sudah diisi oleh Kazue. Lewat tulisan Kazue di buku diari tersebut, kita bisa tahu jika gejala yang sedang menimpa Juran sempat terjadi juga kepada Shizuko, sebelum pada akhirnya Shizuko tiba-tiba menghilang. Setelahnya, Juran pun pergi ke ruang bawah tanah untuk mencari petunjuk tentang apa yang terjadi kepadanya sekarang ini. Juran pun membuka peti yang berada di sana, dan ia pun menemukan potongan lainnya dari foto Kazue sebelumnya, yang mana adalah foto Shizuko yang sedang mengenakan kimono. Setelah Kazue siuman, ia menyusul Juran ke ruang bawah tanah, dan menceritakan apa yang terjadi kepada Shizuko, kepada Juran. Dulu kala, di ruang bawah tanah ini, Shizuko memberitahu perihal beberapa gejala dan keanehan yang terjadi dengan tubuhnya, kepada Kazue. Gejala atau keanehan yang sama, yang terjadi kepada Juran sekarang ini, seperti tidak bisa merasakan rasa sakit, dan merasakan panas dan berat di bagian tenggorokan dan dadanya. Namun bedanya, setelah mengalami beberapa gejala tersebut,
Shizuko mengalami kejang-kejang dan sekarat di depan Kazue, seperti halnya yang terjadi kepada Hira sebelumnya. Pada saat itu, Kazue pergi meninggalkan Shizuko untuk menginformasikan hal tersebut kepada pihak sekolah. Namun saat Kazue kembali ke bawah tanah dengan diantar oleh konselor, Shizuko tiba-tiba menghilang dari ruang bawah tanah. Setelah Kazue selesai bercerita, Juran dan Kazue pun memutuskan untuk mencari kebenaran tentang semua ini, dimulai dengan mencari petunjuk di ruangan Sanae. Namun baru saja mereka memulai penyelidikan, mereka harus bersembunyi karena Sanae bersama seorang perwira militer Jepang yang bernama Kenji memasuki ruangan tersebut. Sanae dan Kenji terlihat berseteru tentang eksperimen yang sedang dilakukan oleh Sanae kepada para pelajar yang ada di sini. Dan setelah Sanae dan Kenji meninggalkan ruangan, Juran dan Kazue melanjutkan kembali penyelidikannya. Lewat sebuah berkas yang Juran dan Kazue temukan di salah satu lemari Sanae, akhirnya mereka mengetahui bahwa keberadaan mereka di sekolah ini adalah untuk menjadi bahan uji coba eksperimen. Obat dan segala bentuk pengobatan yang selama ini diberikan kepada pelajar di sekolah ini, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan fisik mereka, agar bisa memiliki kemampuan atau kekuatan fisik seorang manusia super. Dan, lewat beberapa rekaman video yang tidak sengaja Juran putar, mereka pun bisa mengetahui bahwa Sanae adalah seorang ilmuwan dari Korea yang eksperimennya didanai oleh pihak militer Jepang. Dan, kompetisi untuk menjadi pelajar terbaik agar bisa pergi dan bersekolah ke Tokyo, adalah sebuah kebohongan untuk mengakali para pelajar agar mau bersaing, agar Sanae bisa mengetahui di tubuh pelajar yang mana, obat yang ia berikan bisa beradaptasi. Dan seperti yang kita tahu, eksperimen yang Sanae lakukan telah berhasil kepada Juran, yang sekarang memiliki kekuatan melebihi manusia pada umumnya. Tidak lama, Juran dan Kazue pun menghentikan penyelidikan mereka, dan pergi keluar sekolah, setelah mendengar jeritan beberapa pelajar dari luar sekolah. Sesampainya di sana, mereka menemukan Yuka yang sedang berdiri di puncak sebuah pohon yang sangat tinggi. Yuka yang kecewa dengan terpilihnya Juran sebagai pelajar yang akan diberangkatkan ke Tokyo, dan tidak tahu bahwa semua itu hanyalah sebuah kebohongan, memilih untuk melakukan percobaan bunuh diri. Meski Juran sudah meminta maaf dan diteriaki oleh konselor dan pelajar yang lainnya untuk tidak melakukan hal tersebut, Yuka tetap meloncat dari atas pohon tersebut. Setelah tragedi tersebut, konselor mengamankan semua pelajar kembali ke dalam sekolah. Namun konselor lengah, dan tidak memperhatikan Juran dan Kazue yang memanfaatkan situasi tersebut untuk kabur keluar dari sekolah. Sanae yang mengetahui hal tersebut marah besar, dan melampiaskan amarahnya kepada konselor. Konselor pun berjanji bahwa Juran dan Kazue akan segera ditemukan, karena Kenji sedang dalam pengejaran untuk menangkap mereka. Sanae pun menyuruh konselor untuk mempersiapkan pelajar yang lainnya, untuk disuntik memakai DNA dari Juran nantinya. Adegan berpindah ke Juran dan Kazue yang sedang dalam pelariannya, salah mengambil jalan dan malah berakhir di sebuah tebing, yang berada di atas sebuah markas militer Jepang. Saat keduanya tengah memikirkan langkah selanjutnya yang akan mereka ambil, tiba-tiba Kenji datang dari belakang mereka, dan mencoba menangkap mereka. Setelah melakukan beberapa perlawanan, keduanya pun berhasil meloloskan diri dan berlari ke arah yang lain. Namun Kenji yang tidak mau kehilangan mereka, menembakkan senjata api ke arah mereka. Juran pun ambruk karena tertembak di bagian pundaknya. Sebelum Kenji berhasil mencapai mereka, Kazue membisikkan sesuatu hal ke Juran, dan bergegas pergi meninggalkan Juran yang tidak mampu lagi untuk melanjutkan pelariannya. Adegan berpindah kembali ke sekolah. Yuka yang ternyata masih hidup setelah meloncat dari ketinggian, dan sedang dirawat oleh pihak sekolah, dibesuk oleh Sanae. Meski Sanae menyemangatinya untuk terus bertahan hidup, tidak lama Yuka pun meninggal dunia. Tanpa merasa bersalah sedikit pun, Sanae pun keluar dari ruangan perawatan, dan di luar ia mendapati Kenji yang sudah kembali dengan membawa serta Juran bersamanya. Setelah memastikan bahwa Juran masih hidup, Sanae menyuruh konselor untuk melakukan beberapa persiapan untuk mengambil sampel DNA dari Juran. Adegan berpindah ke Juran yang sudah ditempatkan di sebuah ruangan perawatan. Setelah mengambil sampel DNA milik Juran, Sanae dan konselor pun keluar dari ruangan tersebut, dan berpindah ke ruangan yang lain, tempat di mana para pelajar yang lain berada, untuk segera memberikan obat yang sudah dilengkapi DNA dari Juran kepada mereka. Sementara itu, Kazue kembali ke sekolah melalui ruang bawah tanah. Setelahnya ia pun pergi ke ruang Sanae, dan mengambil pistol yang sebelumnya sempat ia temukan di ruangan tersebut. Dan tidak lama, Kazue berhasil menemukan keberadaan Juran. Kazue pun bergegas berusaha untuk menyadarkan Juran, namun tidak lama perhatiannya teralihkan, setelah ia melihat ruangan lain yang bersebelahan dengan tempatnya berada sekarang. Kazue pun menghampiri ruangan tersebut, dan terlihat ia sangat terkejut dengan apa yang ia temukan di ruangan tersebut.
Kenji yang datang tiba-tiba, dengan brutal menyerang Kazue, dan Kazue pun harus pingsan karenanya. Setelahnya, Kenji pergi menemui Sanae, untuk memberitahu bahwa mulai dari sekarang, fasilitas dan penelitian ini akan diambil alih oleh pihak militer Jepang sepenuhnya, dan dirinya sendiri yang akan melanjutkan hasil pekerjaan Sanae. Selain itu, konselor pun memasuki ruangan dengan pakaian yang berbeda. Dan lewat adegan ini, kita bisa tahu bahwa ternyata konselor adalah agen atau spionase dari pihak Jepang, yang ditugaskan untuk mengawasi penelitian yang dilakukan oleh Sanae. Meski awalnya marah karena merasa dikhianati, Sanae berlutut kepada Kenji, dan memohon agar tidak dikeluarkan dari program ini. Sanae pun mengatakan bahwa hanya dengan pekerjaan inilah ia bisa membuktikan bahwa dirinya pantas menjadi orang Jepang, agar suatu saat nanti ia bisa diizinkan menetap dan tinggal di Jepang, oleh Kaisar Jepang. Sementara itu, Kazue yang telah siuman, mendapati dirinya dirantai dan ditempatkan oleh Kenji di sebuah tabung kaca, yang sedang diisi oleh air. Kali ini, tidak ada yang bisa Kazue lakukan, selain berharap Juran sadarkan diri dan menyelamatkan dirinya. Adegan berpindah, ke Juran yang akhirnya sadarkan diri. Dengan terlatih-tatih Juran berjalan memasuki ruangan, tempat di mana Kazue disekap. Juran pun sangat terkejut ketika mengetahui bahwa semua pelajar yang mendadak menghilang, dan dikabarkan dibawa oleh keluarganya masing-masing, semuanya ternyata berada di ruangan ini, dan dalam keadaan diawetkan di dalam sebuah tabung, mulai dari Shizuko, Hira, sampai ke Yuka yang baru saja meninggal pun ada di sini. Setelahnya, Juran memasuki ruangan itu lebih dalam lagi, dan kali ini Juran menemukan Kazue, yang sudah dalam keadaan yang sama dengan pelajar yang lainnya. Setelah beberapa saat menangisi Kazue, kesedihan Juran pun berubah menjadi amarah, dan amarah tersebut mengaktifkan kekuatan super yang ada di dalam dirinya. Sementara itu, Kenji yang tidak menanggapi permintaan dari Sanae, ditembak di bagian telinganya oleh Sanae. Namun saat Kenji akan membalasnya dengan memerintah pasukannya untuk membunuh Sanae, Juran datang dan melemparkan sebuah pintu yang sangat besar ke arah Sanae, Kenji dan pasukannya. Kenji pun langsung membalas dengan menembaki Juran, namun Juran berhasil berlindung dan bersembunyi. Kenji dan seluruh pasukannya pun langsung mengejar Juran, namun Juran berhasil membunuh Kenji dan seluruh pasukannya, satu demi satu. Sementara itu, konselor yang mengecek kondisi pelajar yang lain, harus tewas dengan cara mengenaskan, setelah para pelajar yang sudah sadarkan diri, menyerang dan menyulam bunga sakura kepada tubuh si konselor, seperti yang pernah para pelajar tersebut sulam pada sebuah kain, di sebuah adegan di awal film ini. Adegan berpindah ke Sanae yang melarikan diri, dan mencoba meminta bantuan dengan menelpon markas militer Jepang, dikagetkan oleh kedatangan Juran yang langsung menyerangnya. Meski telah beberapa kali dilemparkan oleh Juran, Sanae berhasil bangkit lagi, dan mencoba menembak Juran. Namun bidikannya meleset, dan malah memecahkan tabung tempat Kazue sedang diawetkan. Melihat hal tersebut, Juran pun marah, dan langsung menerjang ke arah Sanae. Meski sempat tertembak di bagian perutnya, Juran berhasil melemparkan Sanae ke arah besi tajam yang berada di sebuah dinding, yang membuat Sanae si ilmuwan gila tewas saat itu juga. Keesokan paginya, sebagian pelajar yang sempat sadarkan diri dan menyerang konselor, semuanya sekarang dalam keadaan meninggal, dan hanya satu pelajar saja yang masih tersisa, karena tubuh mereka tidak mampu beradaptasi dengan obat terakhir yang Sanae berikan kepada mereka. Film The Silence pun ditutup, dengan Juran yang kehilangan banyak darah, dan akhirnya meninggal dunia, menyusul sahabat baiknya Kazue. Meski film ini memiliki bad ending, seperti kebanyakan film horor lainnya, tapi semoga alur film The Silence yang sedikit tidak terduga ini, bisa menghibur teman-teman. Dan sekarang, sudah saatnya kanal LKS pamit undur diri. Jangan lupa untuk subscribe channelnya, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar jika ada video lainnya dari kanal ini, teman-teman bisa mengetahuinya. Dan, bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.